Karena nggak mungkin ini ujug-ujug ya. Pasti ada asbabun nuzulnya. Oke, ini kan juga saat ini tengah dilakukannya rapat koordinasi stakeholder terkait. Ini ada Menteri ATR BPN Nusron Wahid, ada ternyata di sini ada juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, dan juga tadi ada Kepala Staf Angkatan Laut begitu yang sudah tiba dari awal. Kemudian juga ada ya Polri yang terlibat begitu dalam prosesi pembongkaran ini. Nah, ini rapat koordinasi yang dilakukan dari seluruh pejabat-pejabat yang hadir di sana, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada, dari ATR BPN yang tadi kita bahas bersama nih Pak Mukri, ada juga ini ternyata Nusron Wahid, kemudian dari DPR ada. Apakah dari rakor ini harusnya sudah bisa membuat keputusan begitu terkait dengan pagar laut ini begitu Pak, dari rakor yang sedang berlangsung sekarang? Mestinya sudah bisa. Inilah kan luar biasa ya Republik ini. Ya Allah, lemah amat pengetahuannya, ngurus pagar sampai kumpul tuh. Sebanyak ini pimpinan tinggi negara istilahnya, kalau zaman dulu istilahnya. Sekarang kan nggak ada istilah itu. Komisi 4 atau wakil DPR, para menteri, kok begitu rumit? Berarti memang ada sesuatu yang besar. Ada aktor modal, entah mungkin mantan presidennya ikut dulu kan. Mantan menteri-menteri yang dulu ikut. Disinilah gunanya. Bikin ini terang benderang, jelas. Misalnya Pak Jokowi terlibat, ya udah panggil. Apa masalahnya? Jadi jangan takut. Katanya kan semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum. Panggil aja, nggak usah urusan. Betul. Pak siapa lagi? Misalnya Pak Freddy Numberi katanya disangkut-sangkutin. Karena di bagian dari komisaris PT ini, panggil. Dudukkan satu-satunya. Mulai yang keroco sekali, yang namanya JPR sampai ke yang paling atas. Karena untuk mendapatkan informasi yang terang benderang supaya tidak ada lagi sahwa sangka, saling curiga, buka. Ngaku yang nanti pada akhirnya kita berharap yang keliru bilang keliru, yang salah bilang salah, sesuai gunakan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kalau yang keliru gimana praktek hukumnya, yang jahat gimana praktek hukumnya. Tapi pengennya seperti itu. Oke, harusnya dari rakor ini udah didatangin semuanya gitu ya, hampir lengkap begitu. Ada KKP, Kasal, kemudian dari Menteri ATR BPN juga ada, Komisi 4 DPR RI juga ada. Ini harusnya sudah bisa clear begitu ya Pak. Karena kalau yang tadi juga kita lihat bersama paket berita yang Kompas TV sajikan, ini bahwa SHM ataupun juga HGB ini ada milik PT Cahaya Inti Sentosa, yang dicari ini pemiliknya siapa. Harusnya sudah tidak carut marut lagi begitu ya Pak, ini sudah bisa terungkap begitu dan diselesaikan. Kan pemiliknya siapa kan kita punya yang namanya Kementerian Hukum dan HAM. Semua itu punya AHU itu di sana, komisarisnya tahun berapa berdiri ada semua, nggak ada yang rumit. Alamatnya di mana, nomor teleponnya siapa, kapan dia mengurus izinnya ada. Tinggal kemauan aja. Kemauan pemerintah itu mau sungguh-sungguh nggak? Ini pemerintah sekarang mau ditipu-tipu lagi nggak? Gitu ya? Atau meneruskan meluruskan kesesatan? Jangan. Kalau pemerintah yang lalu sesat, ya sudah sadarlah kita. Kembali ke jalan yang lurus dan benar. Jangan sampai nanti pemerintah sekarang ini disebut sesungguhnya kerusakan di muka laut dan di dasar bumi terjadi karena ulah-ulah pejabat. Jangan sampai begitu. Ini artinya apakah tadi disebutkan juga oleh Pak Mukri bahwa bisa juga ini langsung ditanyakan saja ke Kementerian Hukum begitu ya, Hukum Keamanan juga, ini artinya harus bisa diajak begitu ataupun juga perlu dihadirkan juga kah supaya clear begitu semua pihak yang terkait ada, supaya bisa langsung diselesaikan, tidak menjadi lagi pertanyaan, apalagi ini kan merugikan masyarakat di sana ya, terutama nelayan begitu Pak. Betul, kalau kami sih berharapnya begitu ya. Satu, terkait dengan dokumen-dokumen yang namanya produk hukum, kan ini terdaftar semuanya di AHU, libatkan yang namanya Kementerian Hukum. Kemudian data yang terkait dengan bursa efek ya, dikumpulkan juga, benar enggak sih, di track satu sampai dengan terbuka informasi yang sejelas-jelasnya. Tidak ada lagi persoalan di kemudian hari.